Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada sebuah kasus di mana seseorang disuruh untuk mengambilkan uang di ATM, tapi orang tersebut tahu bahwa uang tadi berasal dari pemasukan yang haram. Apakah kalau dia bantu ambilkan, lalu uang itu digunakan untuk sesuatu yang mubah, seperti beli gorengan dan yang lain, apakah dia ikut kebagian dosanya atau tidak? Baik, para ulama kita ketika menjelaskan tentang pemasukan yang haram atau harta haram, itu mereka membagi dua biasanya. Yang pertama adalah orang yang memang 100% hartanya haram semua. Yang kedua ada yang dia itu bercampur. Nah, untuk yang pertama, kalau kita tahu bahwa uang yang diminta oleh dia untuk diambilkan itu merupakan uang dari yang haram. Misalkan dia baru saja mencuri, misalnya dia baru saja kemudian menjual anjing, kemudian misalnya menjual khamar, kita tahu itu adalah uang yang didapat dari yang haram. Lalu kemudian kita bantu ambilkan sehingga dia bisa menggunakan. Maka dalam hal ini wallahu alam, dia ikut membantu dan kebagian dosanya. Kenapa? Karena kewajiban yang mestinya dia lakukan adalah bilang sama orang tadi, kamu tidak boleh pakai uang ini. Kalau itu kamu curi, kamu balikin uangnya. Kamu kasih kepada pemiliknya. Dan kalaupun itu kemudian uang kamu dapat dari khamar, dari kemudian jual anjing atau yang lain, kamu juga tidak berhak untuk mengambilnya. Jadi sikap kita bukan kemudian bantu ambilkan sehingga dia bisa transaksikan. Kita akan terlibat di situ. Memang kita tidak ikut mencuri, kita tidak ikut kemudian menjual yang haram, tapi kita ikut membantu dia untuk mengeksekusi dan menggunakan uang haram tersebut. Nah, itu poin pertama. Jadi kita ikut terlibat dan kita kebagian masalah dosanya tersebut. Ada kondisi kedua di mana kalau misalkan hartanya tercampur. Ya, hartanya tercampur antara yang halal dengan yang haram, dia punya pemasukan yang halal dan yang lainnya. Maka ini kita lihat ya, apakah kemudian uang yang kita bakal ambil itu adalah sesuatu yang nggak jelas gitu ya, sesuatu yang kayak bisa jadi itu dari yang halal, bisa jadi itu dari yang haram. Maka di antara para ulama mereka menjelaskan seperti ini nanti masuk kategori makruh gitu ya. Kalaupun kita tahu itu haram ya jangan dibantu, jangan diambil nanti seperti kondisi yang pertama tadi. Tapi kalau kemudian orang ini misalkan sebagian kecil saja pemasukannya yang haram, dia punya usaha-usaha lain yang dominan itu halal, maka insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Sehingga kalau kemudian kita bantu ambilkan yaitu urusan dia nanti kalau kebetulan di situ ada yang haram. Oke. Kita ini membahas poin di mana kita sebagai wakil dia, sebagai pihak yang menolong dia buat bantu. Karena nanti ada beda lagi kondisinya apabila misalnya kita bertransaksi dengan dia, kita menjual dan memperbelikan barang dan kondisinya nanti ada yang murni 100% dari uang haram atau yang kedua tadi ketika bercampur. Tapi saya kira jawaban dari pertanyaan tadi semoga sudah bisa ditangkap intisarinya apa dan bisa ditemukan poin ataupun jawaban dari kasus yang ditanyakan. Demikian wallahu a'lam, semoga membantu.